hutan purba kalau saya sebutnya. Hutan di Kalimantan itu sebenarnya jauh lebih tua daripada hutan di Amazon. Nah, sekarang orang kan selalu berkiblat bahwa yang namanya hutan itu ya Amazon kalau pada level dunia. Padahal di tempat kita, hutan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua itu merupakan hutan-hutan yang berusia cukup tua. Nah, namun karena beberapa hal, karena faktor ekonomi ya, jadi kita kembali ke fungsi ekonominya, bahwa di awal peradaban manusia orang mengambil beberapa kebutuhan itu langsung dari hutan. Nah, ini diperparah dengan adanya populasi yang semakin lama semakin banyak. Kemudian akhirnya terjadilah pengambilan secara besar-besaran dan alih fungsi hutan menjadi beberapa peruntukan ya. Untuk pemukiman, untuk fasilitas umum, jalan, kantor, rumah sakit, kemudian juga untuk pelabuhan, bandara. Akhirnya hutan menjadi semakin lama semakin berkurang. Saya mungkin mengambil contoh yang ini sebenarnya ditulis di dalam sebuah babat. Babat ini cerita tentang perjalanan kerajaan di Jawa. Jadi tahun 1440 sorry, 1450-an itu kota Jogja itu belum ada. Jogja masih merupakan sebuah hutan yang cukup lebat. Yang di dalam babat itu diceritakan bahwa peradaban yang ada adalah di Prambanan, di sebelah timur Jogja. Kemudian ada peradaban lagi itu justru di Purworejo, di sebelah barat Jogja. Nah, untuk melintasi hutan Mentawai ya, namanya Alas Mentawai, itu orang sering harus menyewa pengawal. Karena apa? Karena di situ banyak sekali hewan-hewan yang cukup berbahaya ya. Harimau Jawa itu dulu habitatnya ya di Jogja itu, di Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tahu turun sampai ke bawah. Kemudian banyak juga dihuni oleh beberapa apa kalau sekarang istilahnya perampok gitu. Nah, waktu itu eh, tanah itu di bawah kekuasaan kerajaan kerajaan Demak. Akhirnya ada satu pemberontakan di Cepu ya. Jadi Cepu sama Jogja itu lebih tua Cepu loh, lebih tua Demak. Nah, di Cepu ini pemberontakan Arya Penangsang yang sulit ditandingannya disayembarakan. Siapa yang membunuh Arya Penangsang akan diberi tanah atau hutan Mentawai. Hanya dikalahkanlah oleh Danang Sutawijoyo namanya. Itu anaknya Ki Ageng Pemanahan. Nah, baru setelah tahun itu diberikanlah kepada dia kerajaan tadi. Karena tanahnya subur ya. Suburnya itu karena apa? Karena tanah vulkanis, tanah ada input material dari letusan gunung berapi yang terjadi secara berkala sejak berjuta tahun yang lalu. Akhirnya maka menjadi lahan yang sangat subur. Orang menjadi berbondong-bondong ke sana. Akhirnya peradabannya cukup maju sehingga malah justru peradaban baru di kota Mataram ini mengalahkan peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, akhirnya sekarang menjadilah kota Jogja seperti sekarang ya, menjadi pusat magnet pendidikan, magnet pariwisata, yang bahkan kemarin viralnya di tahun baru saja. Orang enggan datang ke Bali tapi lebih memilih ke Jogja karena ya yang di viral itulah saya nggak tahu kebenarannya. Nggak ada sekarang hutan yang tersisa di kota Jogja ya. Bahkan di Merapi pun hanya terbatas yang ada di Taman Nasional Merapi Merbabu yang mereka memang dipertahankan sebagai area konservasi. Nah, jadi hutan-hutan ini bukan peran yang sangat penting dan banyak kekayaan alam yang ada di bawah hutan tadi. Di hutan Sumatera, Kalimantan banyak terdapat berbagai tambang ya, batu bara. Di Bangka Belitung itu ada timah, kemudian di Martapura, Kalimantan ada emas. Yang semua itu kalau mau diambil ya mau nggak mau harus menghilangkan hutan tadi. Akhirnya fungsi-fungsi hutan yang bersifat ekologis menjadi hilang atau terganggu. Akibatnya apa? Akibatnya saat terjadi sesuatu yang ekstrim ya, entah cuaca ekstrim atau hujan yang ekstrim, maka timbullah bencana yang muncul tadi. Yang seperti sekarang sedang kita hadapi di beberapa kawasan yang namanya banjir bandang itu menjadi sesuatu yang luar biasa.
Karena apa? Karena cuaca ekstrim dan semua itu karena murni adalah akibat kegiatan manusia, kegiatan antropogenik yang menghilangkan hutan. Akhirnya muncullah bencana yang sangat eh, masif. Ya, banjir bandang itu kan beberapa hari ini menjadi sebuah apa ya berita yang mengkhawatirkan ya, karena kerugian juga tidak sedikit hal itu. Maka perlu saya sampaikan ekologi hutan ini. Nah, untuk itu kita kembali dulu ke apa itu definisi hutan. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya dan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada satu garis besar bahwa ini merupakan satu kesatuan, merupakan satu ekosistem yang didominasi oleh pohon. Jadi kalau isinya rumput, semak, itu bukan hutan namanya. Karena nanti fungsi ekologinya jelas akan sangat berbeda antara hutan dengan padang rumput misalnya. Berarti dia harus merupakan pohon-pohon yang dominan di situ. Nah, pohon, pohon itu kan bisa mungkin seragam, tapi bisa juga mungkin beraneka ragam ya. Ini kalau kemarin kita kembali ke konsep sebuah ekosistem yang beraneka ragam ya, ada faktor-faktor yang berpengaruh. Kemarin sudah saya sampaikan, ada faktor curah hujan, kemudian evapotranspirasi, ada faktor kelembaban, faktor tinggi lintang, ya, dan faktor ketinggian MDPL, altitude dari permukaan laut. Itu menciptakan sebuah ekosistem kan hutan yang beraneka macam. Ada hutan hujan tropis yang sangat beragam. Ada hutan pinus yang mungkin seragam. Ada hutan konifer yang seragam. Nah, itu tergantung dari 5 faktor kemarin yang sudah kita sampaikan. Nah, sepertinya undang-undang ini belum berubah ya sampai sekarang ya, walaupun sudah cukup lama ya. Seperti undang-undang tentang konservasi ekosistem, sorry, konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, itu dulu dibuat tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Nah, itu baru direvisi kemarin, baru tahun 2024 ya, dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Di mana pada saat pembaruan ini, konservasi itu harus memasukkan atau melibatkan aspek eh, masyarakat. Jadi tidak bisa konservasi ini hanya ditangani oleh lembaga yang berwenang, pemerintah, kemudian melalui kepanjangannya LSM apa apa namanya, bukan LSM apa, tapi harus melibatkan masyarakat yang di situ. Karena yang berhadapan langsung dengan kondisi di lapangan adalah masyarakat. Mau konservasi di ada sebuah konservasi di mana lereng Gunung Slamet, mana ada bisa dijangkau atau dipantau secara rutin oleh pemerintah yang ada di Jawa Tengah misalnya, BKSDA Jawa Tengah, atau bahkan Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Tapi yang kalau yang memantau masyarakat sekitar menjadi lebih efektif ya. Jadi saya pernah mengisi sebuah acara seminar tentang sebenarnya itu apa namanya Hari Puspa yang di Provinsi Jawa Tengah itu salah satu narasumbernya adalah Pak Kepala Desa di Banjarmangu, Banjarnegara. Mereka membuat perdes konservasi burung yang ada di Desa Banjarmangu tadi. Ya mereka ngawasi tiap hari. Kalau ada orang yang nembak, ya langsung ditangkap. Ya diberi sanksi juga. Jadi di situ masyarakat menjadi polisi ya, yang mengawasi sebuah kondisi ya. Kalau kemarin Pak Menteri Lingkungan Mas, Menteri Kehutanan itu menyatakan bahwa tidak imbang rasio antara luas hutan dengan jumlah personel polisi hutan. Ya karena mengandalkan personel pemerintah, personel resmi ya. Saya lupa angkanya berapa itu. Polisi hutan se-Indonesia itu berapa? Luas hutannya berapa juta hektar. Ya memang kalau nggak imbang kalau gitu. Tapi kalau memberdayakan ya, namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, itu akan menjadi jauh lebih efektif.
beberapa kawasan LMDH, sorry, beberapa kawasan hutan yang dijaga LMDH itu mereka punya akses untuk ke hutan tadi. Lembaga masyarakat desa hutan bisa nanam kopi di bawah tajuk-tajuk kanopi pohon yang tinggi. Bisa nanam empon-empon, ya, jamu-jamuan, kencur, jahe, kunyit. Bisa budidaya lebah madu di situ. Bisa apa namanya? Memanen jamur yang mungkin punya harga ekonomi tinggi di sana. Mungkin bisa juga beternak atau menggembalakan hewan ternaknya ya, sapi atau kambing. Ya mereka mesti otomatis akan menjaga. Ada sesuatu yang bersifat apa ya, ilegal ya, ilegal, entah ilegal logging atau ilegal apa, mereka akan segera tahu karena mereka berdampingan langsung dengan hutan tadi setiap saat. Beberapa LMD yang cukup sukses ya di Pasuruan itu sudah bisa bikin kopi. Oke, nanti teman-teman kalau bisa melakukan karena ada nanti apa namanya kuliah lapang ke sana gitu bisa melihat bagaimana LMDH ini bisa memanfaatkan sumber daya hutan dengan cukup bagus. Di Petung Kriono, hutan lindung Petung Kriono itu ada juga LMDH ya, ada juga Yayasan OWA. Jadi di Petung Kriono ini merupakan habitat owa Jawa, semacam kera ya, yang persebarannya dari Jawa Barat ke timur. Itu terakhir ada di Petung Kriono di Pekalongan. Beda nggak kera dan monyet, ya? Kalau monyet itu ekornya panjang, kalau kera itu nggak punya ekor. Tak pernah lihat orang hutan, kemudian simpanse, beruk, lagi. Ya owa itu, dia nggak punya ekor. Tapi kalau monyet ekor panjang, lutung, surili, itu punya ekor yang cukup panjang. Nah, makanya sebenarnya dengan memberdayakan LMD ini cukup penting ya. Mungkin nanti bisa diceritakan ya, apa pengalaman dari teman-teman terkait dengan bagaimana eh, bekerja sama dengan LMDH ini. Jadi LMDH ini salah satu apa ya sebenarnya upaya untuk win-win solution ya. Ini loh, masyarakat di sekitar hutan itu kan sudah lama sebenarnya mereka tinggal di sana ya. Sebelum ada pemerintah Indonesia, sebelum ada penjajahan kolonial, itu mereka sudah ada di situ sebenarnya. Mereka yang memanfaatkan hutan sebagaimana mestinya. Tapi begitu ada pemerintah misalnya kemudian melarang masuk hutan, melarang manfaat, kan jadi sesuatu yang aneh. Jadi maka salah satu caranya adalah membuat LMDH tadi ya. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut juga, maka hutan ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah hutan produksi. Ini bisa dibagi menjadi hutan produksi tetap, kemudian hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. Ya mungkin yang agak menjadi concern kita adalah pada dua bagian terakhir ini. Ada hutan konservasi dan hutan lindung. Di hutan konservasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang KSA, kawasan suaka alam, itu berupa cagar alam dan suaka marga satwa. Di Indonesia banyak ini, cagar alam mana ini? Penanjung Pangandaran, itu salah satu cagar alam juga. Lah, suaka marga satwa juga banyak. Yang kedua adalah kawasan pelestarian alam atau KPA, ini adalah Taman Nasional Tahura, Taman Utara dan Taman Wisata. Ini juga banyak ini, yang taman nasional ya, dari Aceh sampai Papua ini banyak. Aceh itu ada Taman Nasional Gunung Leuser, kemudian Kerinci Seblat di Jambi, lalu Tesonilo yang ini kemarin jadi gegeran kan Taman Nasional Tesonilo kok hutannya sudah habis. Kemudian Waikambas di Lampung, lalu Taman Nasional Ujung Kulon yang menjadi habitat apa namanya badak bertulah satu, lalu Taman Nasional Pulau Seribu, ke timur ada Taman Nasional Halimun Salak di Gunung Halimun dan Gunung Salak, kemudian Gede Pangrango di Gunung Gede Pangrango, kemudian Taman Nasional apa ini Pulau Seribu sudah ya tadi ya. Ke timur lagi ada eh, Nasional Taman Nasional Merapi Merbabu lah yang belum ada. Taman Nasional Gunung Selamat ini belum ada.
Ini mungkin menjadi satu kajian yang menarik juga. Ada salah satu gunung yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi ya, tertinggi di Jawa Tengah nih, Gunung Slamet ini. Malah belum ada status taman nasionalnya. Yang kemarin terjadi banjir juga karena limpasan air dari Gunung Slamet ini yang menyebabkan banjir bandang di objek wisata Guci di Tegal. Lalu ada taman nasional lagi di timur itu banyak Jawa Timur, Alas Purwo, Baluran, kemudian Meru Betiri dengan karakteristik yang khas juga. Taman Nasional Bali Barat terus ke timur sampai Taman Nasional Teluk Cendrawasih ya di Papua. Ada Tahura, Tahura ini banyak contohnya di Bandung itu ada Taman Hutan Raya Juanda di Bandung Utara yang ke arah Lembang itu. Taman wisata banyak juga Ciwidey, Bandung, kemudian Taman Nasional, Taman Wisata yang. Kalau taman wisata intinya dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata. Di TN boleh nggak untuk ekowisata, Taman Nasional? Boleh. Jadi TN ini boleh dimanfaatkan untuk wisata, tetapi hanya pada kawasan atau zona pemanfaatan. Dan zona pemanfaatan dibatasi juga hanya maksimal 10% dari zona pemanfaatan untuk bisa dipakai sebagai taman wisata, tempat wisata dengan konsep ekowisata tentunya. Kemudian terakhir taman buru memang ini disediakan untuk aktivitas berburu ya. Tentunya juga ada aturan yang sangat ketat di sini. Yang boleh diburu adalah hewan yang memiliki populasi di atas MPV ya. MVP kan, MVP most apa namanya? Minimum viable population. Misalnya untuk babi rusa itu minimum viable populasinya berapa ekor? Karena misalnya 100 ekor, berarti di atas 100 boleh diburu. Yang boleh diburu adalah hewan yang jantan. Nah, kenapa? Karena jantan kan bisa mengawini beberapa betina. Betina hamil, anak-anak yang masih eh, anak-anak nggak boleh diburu. Ada aturan-aturan yang harus diikuti juga, tidak asal tembak, asal apa namanya ditangkap. Terakhir hutan lindung. Nah, di hutan lindung benar-benar dimanfaatkan untuk strict perlindungan terhadap sebuah ekosistem hutan. Boleh dimanfaatkan tapi untuk kepentingan ilmiah, saintifik, untuk penelitian, untuk pendidikan itu boleh. Nah, Universitas Diponegoro tahun 2020, saya ingat benar, eh, mengajukan sebuah apa namanya pemanfaatan hutan ya untuk bisa dijadikan sebagai hutan pendidikan. Waktu itu program Magister Ilmu Lingkungan itu ditunjuk sebagai apa istilahnya task force panitia untuk mengusulkan itu. Nah, karena tidak punya orang kehutanan, Pak, maka bersamaan dengan masuknya Prof. Puryono ke Undip, maka Pak Puryono ditugasi untuk bisa memimpin tim yang mengajukan proposal hutan tadi ke Kementerian LHK waktu itu masih Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Sri Puryono mengajak Pak Jafron dan saya sebagai ya istilahnya yang kerja di lapangan ya. Jadi akhirnya saya dan Pak Jafron yang membuat proposal, kemudian survei beberapa kali ya. Ada 3 waktu itu yang dicalonkan. Yang ada di KHDTK sekarang di Ungaran. Yang kedua itu di Banyumas, lereng Gunung Slamet, dan yang terakhir di Rembang. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita mengusulkan memilih yang ada di Desa Susuan, Kabupaten Ungaran. Jadi buatlah proposal itu ya. Tentunya syaratnya juga sangat rigid sekali bahwa harus ada pertimbangan teknis dari KPH, Kesatuan Pemangku Hutan Jawa Tengah. Ada pertimbangan teknis dari BKSDA Jawa Tengah. Ada pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Setelah syaratnya lengkap, kami ajukan ke Jakarta. Alhamdulillah dalam proses yang tidak terlalu lama ya sekitar 2 bulan sebetulnya kalau nggak salah. Sudah keluarlah surat keputusan bahwa Undip mengelola hutan di Tenggaron dengan luas 99,6 hektar. Nah, akhirnya kita cari nama yang pas apa, kemudian apa namanya disepakati namanya KHDTK Wanadipa Undip.
kawasan hutan dengan tujuan khusus. Warna itu hutan, DIPA itu Diponegoro. Nah, mulailah kita melakukan kegiatan dari situ tahun 2021 dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke sana belum ya? Nah, nanti saya ajaklah ke sana. Nah, kami juga Prodimil mengajukan karena lahirnya dari MIL ya kita diberilah lahan untuk mengelola itu. Diterbitkanlah waktu itu 5 hektar buat kita. Kemudian selama berapa 2 3 tahun saya selalu kegiatan di situ untuk pengabdian ya dengan kita menanam berbagai tanaman konservasi, tanaman buah yang harapannya nanti pada saat tertentu itu bisa menghasilkan ya. Mungkin impian saya sih dulu membuat semacam kafe atau apa di lahan kita, tapi kok apa namanya perkembangan kawasan situ kok nggak tepat ya, karena waktu itu ada sebuah apa namanya pengembangan kawasan ya, hanya seberangan ya. Jadi kita dipisahkan jalan setapak itu sebelah kita itu akan dibuat Jateng Valley, sebuah kawasan yang mirip dengan kalau Anda tahu Jatim Park, Taman Safari ya, seperti Taman Safari di Bogor, di Prigen Jawa Timur itu Jawa Tengah kan belum punya Taman Safari itu. Nah, dibuatnya mau di situ. Sudah pernah dilakukan groundbreaking oleh Gubernur Ganjar tahun 2023 kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin apa terjadi kok terus berhenti tuh. Padahal sudah di ini jalan yang masuk ke situ tuh sudah dibuat. Wong master plan-nya saya lihat akan dibuat apa namanya exit tol di Ungaran yang langsung menuju ke Taman Safari Jateng Valley tersebut. Kok tiba-tiba berhenti? Apa karena gubernurnya terus ganti atau apa saya nggak tahu kok. Padahal kan dia sudah ada konsorsium untuk membuat itu. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan KHDTA ini sebagai laboratorium alam ya, sebagai pendidikan. Mungkin Anda bisa melihat atau menghitung cadangan karbon di situ. Mungkin Anda bisa apa namanya? Mengiden beberapa spesies yang endemis dan eksotis ya, seperti burung-burung migran, burung-burung raptor, elang itu banyak di sana. Migran juga ada ya. Kenapa kok jadikan tempat singgah untuk burung migran? Kemudian juga bisa kajian tentang cadangan air, kajian tentang kebencanaan karena di situ ternyata rawan longsor. Ini kan jadi kajian-kajian mil semua. Kemudian yang terakhir mungkin dengan aspek sosial ya, kan selama ini hutan itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk eh, ya nanam cabai, nanam wort, tentang, nanam singkong, nanam macam-macam lah. Nah, setelah pengelolaan dikelola Undip terus bagaimana nanti skema skema kerjasamanya dengan masyarakat sekitar? Apakah masih boleh masuk? Kalau boleh masuk, apakah boleh nanam? Kalau sudah nanam punya hasil, terus bagi hasilnya bagaimana? Nah, itu kajian-kajian yang bisa dikaji oleh mahasiswa dari Magister Ilmu Lingkungan. Ya, yang sekarang sudah ada kondisinya adalah ada kolam pemancingan, kemarin ada kandang sapi, kambing, ada juga biogas mengelola sampah di situ, ada juga composting dan apa namanya greenhouse, di bawah itu ada sawah. Dan nanti bisa kita ini kuliah ekologi nanti saya ajak ke sana lah. Kalau tapi nanti setelah puasa ya. Takut kalau puasa jalan-jalan ke hutan nanti malah nggak kuat pada batal, repot nanti saya. Nanti setelah Lebaran mungkin kita jadikan kita jadikan kuliah lapangan di sana. Nah, lalu apa sih manfaat hutan ya? Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita eh, peroleh dari sebuah hutan. Yang pertama adalah manfaat ekonomi, di mana hutan ini mempunyai hasil atau yang bisa diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi ya. Yang paling kelihatan adalah kayu ya. Kayu dari hutan ini kalau diolah menjadi mebeler, produk-produk mebel itu mempunyai nilai tinggi terutama untuk pasar-pasar di Eropa. Kalau Anda pernah nggak di jalan melihat ada truk
apa ya, kayak semacam truk tronton itu bawa kayu yang gedenya luar biasa. Nah, itu mereka ngambil kayu dari mana? Ya nggak ada kalau di Jawa hutan apa kayu segede itu. Mereka mesti ngambil dari Sumatera, Kalimantan, diangkut melalui kapal, diambil dari pelabuhan, terus dibawa kemana ya ke tempat industri-industri kayu tadi. Saya punya temen ya, kami itu dulu lulus S1 tahun 97 kalau nggak salah. Apa ada yang belum banyak yang lahir ini. Jadi teman saya ini waktu itu dia ikut perusahaan eksportir mebel kemudian berdiri sendiri. Di tahun 2000 itu dia sudah bisa punya rumah, punya mobil. Artinya secara parameter duniawi itu sudah selesai. Padahal umurnya belum 30. Karena apa? Karena dia bisnis ini, apa ekspor mebel ini. Nah, tapi karena dengan alasan ekologi ya, penebangan kayu kan sudah mulai banyak dibatasi, maka sekarang produk-produk mebel ini digantikan dengan produk aluminium ya. Sekarang nggak ada orang bikin rumah kok kerangka atapnya pakai kayu, pakainya adalah baja ringan. Kusen pintu, nah ada lihat yang ada di pasca itu. Nah, mana ada kusen pintu kayu? Semua kusen pintu dari aluminium, dari kaca. Itu menunjukkan bahwa ada kepedulian untuk sana. Nah, mungkin kita juga mulai harus bergeser ya, misalnya file-file apa koreksian tesis itu saya sudah biasanya file saja lah yang dikirim. Nantinya mengurangi penggunaan kertas. Karena kertas ini kan dibuat dari kayu kan. Lah yang bikin kerusakan di Sumatera Utara kan namanya PT Toba Pulp Lestarian. Nah, pulp ini kan bubur kayu yang diolah menjadi kertas. Itu ya. Ada lagi yang tinggi itu namanya gaharu. Gaharu itu gubal dari pohon gaharu yang juga menilai nilai ekonomi tinggi. Belum lagi tanaman-tanaman seperti anggrek, bunga, itu juga punya nilai ekonomi tinggi ya. Artinya ya dibudidayakan, jangan diambil dari hutan. Yang kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi para pembalak hutan legal, legal ya, bukan pembalak harusnya, penebang hutan legal. Jadi kita kembali ke era dulu ya, ke era di mana waktu Orde Baru kan memang untuk mengejar defisit atau ketertinggalan PAB kita. Itu pemerintah membuka keran untuk pemanfaatan hutan waktu itu. Yang ketiga menyumbang devisa negara ini tadi dengan ekspor ke luar negeri ya. Tapi harusnya ekspor itu yang sudah punya nilai nilai tinggi. Jangan kok ekspor kok kayunya, tapi ya tadi produknya. Di beberapa tempat di Jawa Tengah ya, ini silah ada eh, sentra-sentra industri pengolahan kayu ya. Di Jepara itu kalau Anda datang ke sana, semua produk mebel itu ada di sana. Dan mereka terlokalisir ya, misalnya di blok yang di tahunan itu hanya bikin kursi sofa. Nanti di mana lagi ya? Ada itu yang hanya bikin jam dinding yang kayak di jam dinding yang besar tinggi itu sama mimbar untuk khotbah. Ada lagi yang hanya bikin dipan tempat tidur. Itu semua terblok-blok. Ada yang lemari, bloknya lemari, meja TV gitu. Banyak daerah yang menjadi sentra itu ya mungkin. Yang kedua adalah fungsi klimatologis di mana hutan ini menjadi paru-paru dunia, mengatur iklim, menghasilkan oksigen, menyerap karbon. Nah, itu menjadi fungsi secara klimatologis. Mungkin mengurangi erosi ya. Nah, mengurangi erosi masuk. Kita sudah paham semua kalau klimatologis. Kalau nggak ada hujan, ya jadinya panas. Sorry, nggak ada hutan, ya jadinya panas bahasanya. Kenapa kok sekarang misalnya orang sering kok Bogor nggak panas ya? Dari dulu Bogor dingin loh. Bahkan Dieng pun sekarang itu nggak dingin-dingin banget. Dieng itu sudah nggak ada hutannya kok. Isinya tanaman-tanaman hortikultura semua. Kalau siang-siang ke Dieng ya panas sekali. Mungkin malam masih dingin, tapi kalau siang udah panas sekali. Karena dia nggak ada yang mengatur iklimnya. Dulu itu Temanggung, Magelang itu sudah dingin. Sekarang nggak ada tuh cerita Magelang kok dingin. Yang ketiga adalah fungsi hidrologis terkait dengan siklus air, kemudian.
Ya tadi fungsinya adalah untuk menahan air agar masuk ke tanah. Intinya cuma itu sih. Nah, sehingga nanti bisa disimpan dalam bentuk akuifer. Yang terakhir mencegah erosi dan banjir. Jadi di sini selain mencegah erosi juga mempertahankan kesuburan. Karena erosi yang terjadi ini menyebabkan lapisan tanah yang subur menjadi hilang. Dan juga untuk melestarikan keanekaragaman habitat itu menjadi semacam bank. Bank itu orang nyimpan uang di situ. Nah, hutan itu nyimpan genetik, apa namanya, DNA, gen itu ya di situ. Sumber-sumber daya genetik yang ada di sekitar kita ya disimpannya di dalam hutan. Kalau hutannya hilang ya bubar semua itu, hilang semua itu. Gen-gen yang ada di apa namanya hewan, tumbuhan, flora, fauna yang punya manfaat banyak bagi manusia. Ya ini termasuk dalam namanya fungsi fungsi konservasi tadi ya. Fungsi konservasi ini adalah untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan ekosistemnya. Yang atas tadi itu adalah fungsi lindung, yaitu melindungi sistem penyangga kehidupan ya, mengatur apa namanya tata air tanah, mencegah banjir, kemudian eh, mengatur iklim, mencegah intrusi air laut terutama untuk hutan-hutan bakau dan melihara kesuburan tanah. Yang terakhir adalah hutan atau fungsi ekonomi produksi tadi, memproduksi hasil hutan kayu dan non kayu. Sebenarnya ini boleh kok dimanfaatkan kok. Ya, di dalam undang-undang konservasi itu kan ada tiga ya, ada perlindungan, pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, ya di pemanfaatan kan boleh dipakai, tapi ya diperhatikan jangan sampai melebihi dari daya dukung, daya tampung lingkungan. Perhatikanlah fungsi regenerasi dari sumber daya tersebut sehingga tetap lestari sampai anak cucu kita. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan manusia dan teknologi, maka hutan ini mengalami gangguan atau tekanan ya, yang bisa diakibatkan dari berbagai faktor ya. Di sini kita identifikasi ada 8. Yang pertama adalah dengan konversi hutan. Jadi hutan ini dialih fungsikan menjadi peruntukan yang lain. Jadi perkebunan atau pertanian. Ini terjadi secara masif pada era kolonial. Di era penjajahan Belanda itu banyak hutan yang ada di lereng gunung diubah menjadi kebun teh, menjadi kebun cengkeh, menjadi kebun kopi. Itu banyak. Kalau Anda orang Jawa Tengah jalan-jalan ke apa namanya di Wonosobo itu di namanya lupa saya di atas Wonosobo itu ada kebun teh Tambi cukup luas. Di Jawa Barat ada kebun teh di dekat Kawah Putih Ciwidey itu banyak juga kebun teh. Jadi di kawasan-kawasan yang cocok untuk teh dikonversi untuk menjadi teh. Ya fungsinya juga berkurang secara ekologi karena itu tanaman perdu kan dia hanya semak teh ini. Jadi kebun kopi, kebun cengkeh. Ini kan dari hutan yang heterogen atau apa namanya multikultur menjadi hutan yang homogen atau monokultur. Saya sudah sering sampaikan bahwa masing-masing jenis tumbuhan atau pohon ini mempunyai asosiasi dengan fauna yang berbeda. Jadi kalau jenisnya sama pohonnya, maka ya nanti hewannya juga itu saja. Jadi keanekaragaman hayati akan segera menyusut dengan cepat. Kalau kehatinya menyusut dengan cepat, maka resiliensi ekologi atau daya lenting yang saya sampaikan kemarin jadi sangat berkurang, menjadi bahkan mungkin akan apa namanya mengalami eh, degradasi daya rentingnya berkurang terus akhirnya bisa jadi rusak atau banyak juga kawasan di tepi hutan yang melalui sebuah konsesi ya jadi dimanfaat oleh masyarakat sekitar untuk menjadi sawah
Ya, mungkin saya pernah di Taman Nasional mana? Halimun Salak itu di bagian bawahnya sudah berubah menjadi persawahan dan mereka punya hak untuk itu sampai 35 tahun. Nah, gangguan yang kedua adalah dari perambahan hutan. Jadi banyak dari luar itu hutannya kayaknya udah bagus, hijau gitu. Begitu ke dalam ternyata botak-botak udah banyak ditebangi. Nggak tahu dia terus ngangkutnya gimana, tapi yang belah luar itu masih bagus. Yang ketiga, kebutuhan kayu untuk rekonstruksi ya, untuk konstruksi, untuk bangunan. Nah, syukurnya sekarang sudah mulai bergeser. Kebutuhan kayunya sudah mulai berkurang ya. Bahkan beberapa apa namanya mebeler itu kok bukan mebeler, perabotan itu juga dibuat dari besi sekarang. Besi variasi dengan kaca. Itu sudah mulai ada apa namanya perubahan paradigma berpikir bahwa tidak semua itu harus dari kayu. Tapi kayu juga masih banyak yang lalu lalang di depan kita itu masih banyak kayu berseliweran. Yang ketiga, keempat adalah minimnya akses masyarakat dalam pengolahan hutan. Nah, tadi eh, ini sebenarnya masyarakat itu kalau diberi hak pengelolaan itu akan justru menurut saya logika saya ya, itu harusnya menjaga ya, karena dia dengan adanya hutan di situ, maka dia punya apa istilahnya niat untuk melestarikan hutan ya. Nah kalau mereka sumber penghidupan dari hutan ke hutan dirusak ya, mereka kan nggak bisa makan. Nah ini sebenarnya masih banyak dilakukan oleh masyarakat-masyarakat adat, masyarakat-masyarakat yang namanya etik ya. Beberapa suku misalnya suku Anak Dalam, suku suku Balim, sorry suku Asmat di Bali itu masih sangat kental ya. Jadi mereka mengolah hutan dengan kearifan lokal masing-masing. Suku Baduy di Jawa Barat itu juga ya menganggap hutan ini sebagai sebuah apa namanya ibu ya. Ibunya itu harus dihormati dan ibu ini yang memberikan makan kan ibu. ASI itu kan diperoleh dari ibu saat lahir. Nah itu mereka anggap hutan atau alam ini sebagai ibunya. Orang di suku Samin yang di Kudus mana lagi? Grobogan, Blora, Tuban, Jogorogo itu ada suku yang Samin, suku Samin itu menganggap bahwa tanah ini menjadi ibu juga. Jadi padi ini, sawah ini menjadi ibu yang memberi makan. Ya harus dihormati. Penyebab berikutnya adalah kebijakan yang salah. Jadi kebijakan yang dibuat oleh kementerian mungkin ya, itu eh, ini maksud saya gini, bukan kebijakan ya. Ya misalnya ada orang mengusulkan hak hutan pemanfaatan hutan sebagai hutan produksi ya, dia kan harus mengusulkan ke Dirjen Planologi ya di Kementerian Kehutanan. Nah, sering dari kajian itu sebenarnya ini apa namanya? Tidak atau akan sangat rugi kalau dia dialihfungsikan menjadi hutan produksi. Tapi karena ada budaya, maaf ini budaya suap dan sebagainya, maka muncullah kebijakan yang salah ini. Kalau ini banyak ini sebenarnya apa namanya? Apa aksi aksi-aksi untuk merubah hutan dengan cara-cara yang apa pelicin dan sebagainya itu banyak terjadi. Maka orang-orang yang ada di planologi itu menjadi berat tantangannya. Mau dia tuh mau bersih atau mau jujur sendirian akan dikucilkan. Kalau dia ikut teman-temannya menyangkal nurani berdosa, nah itu yang repot di sana. Kebijakan ini muncul karena adanya tadi budaya yang tidak etik dari negara bangsa kita ya. Kalau kita lihat di negara kita ini kan, saya juga heran nih banyak sekali apa namanya budaya-budaya yang tidak mencerminkan sebuah etika lingkungan yang baik. Dampak berikutnya adalah gangguan dari pembakaran hutan ya. Sering orang merubah lahan hutan menjadi sebuah kawasan pertanian biar cepat dibakar. Nah, kalau nggak bisa ngontrol, kebakarnya meluas. Pembakaran bukan bukan kebakaran ya. Kalau kebakaran kan sesuatu yang tidak disengaja. Nah, sampai ini
karhutla ya, kebakaran hutan dan lain-lain menjadi satu bagian dari kementerian ya, karena dianggap sebagai salah satu pemicu kerusaknya hutan. Beberapa tahun lalu terjadi karhutla di Riau. Dampaknya ya berupa yang jelas ya suplai karbon dioksida pada rumah kaca meningkat. Banyak tumbuhan mati, hewan mungkin mati, kehilangan rumah ya lama-lama mati. Belum lagi polusi dari asap sampai ke negara tetangga Malaysia, Singapura juga kena dampak asap dari kebakaran hutan. Dampak berikutnya, sorry, gangguan berikutnya adalah dari lemahnya pengawasan dan kontrol. Ya tadi karena alasannya jumlah personilnya terbatas sehingga tidak bisa memberikan eh, pengawasan yang cukup intensif di kawasan hutan. Ya solusinya harusnya tadi, kalau bisa ya ditambah personelnya, kalau tidak ya memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk membantu melakukan monitoring terhadap hutan. Terakhir adalah illegal logging ya. Kalau yang tadi perambahan hutan itu kan resmi ya, ada izinnya. Ya illegal logging juga terjadi. Ya ini justru yang menurut saya malah merusak yang illegal logging ya. Kalau nyuri itu kan yang sorry maaf kebalik. Kalau illegal logging itu nggak terlalu banyak. Kalau yang legal logging itu yang justru banyak karena dia punya izin artinya. Bisa mau nebang sesuai dengan izin yang diberikan. Ini sebagai salah satu ilustrasi bahwa kekayaan hutan kita itu cukup melimpah. Ada 38.000 jenis tanaman. Dan Anda menyebutkan 1.000 saja saya yakin nggak bisa. Ini 38.000. Ada 515 jenis mamalia. Terbanyak di seluruh dunia. Ada 511 jenis reptilia. Reptilia itu contohnya ular, buaya, katak, tokek, kadal, biawak. Apa itu penyu itu reptilia. Kalau mamalia itu ya hewan yang punya glandula mamai, ada primata ya monyet, kera, gorila, simpanse, beruk, lutung. Banyak kalau mamalia. Ya yang sering kita sebut hewan itu ya biasanya mamalia, tapir, gajah, kelanduk, nah itu apa namanya? Terenggiling semua mamalia. 1.530 jenis burung. Wah, ini luar biasa sekali nih. Burungnya paling banyak. Dan banyak yang endemis ya, hanya ada di sini. Nah, kerusakan yang terjadi ini bisa dari dua sebab ya. Natural misalnya terjadi kebakaran tadi ya musim kemarau, anginnya besar, ada ada apa? Ada gesekan ranting kering, terjadi percikan api, kebakaran. Ada gunung meletus itu juga natural, kena lahar dingin, lahar lava, ada panas, ya kan natural. Ada misalnya banjir, biasanya kalau banjir sekarang bukan natural ya. Ada antropogenik dari aktivitas manusia yang terjadi di Kalimantan. Ini nggak mungkin natural kalau bisa secepat ini kerusakannya. Ini adalah faktor murni dari antropogenik. Kalau kita lihat dari satelit, itu harusnya hutan itu warnanya hijau. Nah, tahun 50 itu masih hampir hijau semua seluruh Kalimantan. Tahun 85 sudah mulai berkurang, 2000 semakin berkurang, akhirnya di tahun 2020 itu kondisinya seperti yang ada di gambar terakhir itu. Coba bayangkan ada seekor hewan yang dia dulu bisa bebas berkelana dari ujung ke ujung Pulau Kalimantan, tiba-tiba hanya dibatasi wilayah seluas ini. Apa mereka nggak semakin apa namanya sempit? Kemudian ya akhirnya ya reproduksinya menjadi menurun-menurun, akhirnya nanti akan punah di sini. Atau sebaliknya, dengan luasan yang sempit maka konfrontasi dengan manusia menjadi semakin tinggi. Ada macan tutul masuk perkampungan. Itu kan yang salah siapa? Wong kampung dulu itu rumahnya mereka semua seluas ini kok tiba-tiba ada hutan, ada kota, ada kampung. Memang kampungnya dibunuh ular, macannya dibunuh, ular dibunuh, orang hutan ditembak. Ya menjadi habis nanti. Dan dampak ini tentu kalau kita bicara daya lenting, ini bisa menjadi yang disebut dengan ekosistem yang kolaps. Mungkin dari aktivitas, kalau mungkin saya curiganya yang terbesar ya dari aktivitas penambangan.
penambangan yang tidak dikendalikan, maka akan menjadi ekosistemnya menjadi rusak, habis seperti ini ya. Hanya bagian tengahnya saja yang tersisa. Nah, data dari Matt Hansen dari University of Maryland menunjukkan bahwa hutan ini berkurang 15,8 juta hektar. Terjadi di wilayah hutan dengan kerapatan tinggi ya, di Sumatera dan Kalimantan. Mungkin masih bagus hanya di Papua. Sulawesi mungkin juga masih lumayan. Dari tahun dalam waktu 12 tahun, maka di beberapa negara ini menjadi sangat besar kerusakannya. Tertinggi justru di Malaysia ya. Malaysia ini adalah karena alih fungsi menjadi kebun kelapa sawit ya. Coba nanti pernah kalau nggak kalau ke Kuala Lumpur mau landing di bandara Kuala Lumpur itu hampir semua yang dilihat adalah kebun kelapa sawit. Kemudian Paraguay di Amerika Latin, Indonesia menduduki tempat ketiga dengan kerusakan 8,4%. Dan Guatemala, Kamboja, Nikaragua. Nah, rata-rata yang punya kerusakan tinggi itu negara-negara yang masih negara apa saya sebut berkembang ya saya. Karena dia memang hanya punya aset itu untuk mendapatkan devisa. Mungkin Finlandia ini masuk ya, negara-negara di Eropanya, Finlandia, Swedia, Portugal. Ini karena memang mereka core bisnisnya itu ya di situ ya. Finlandia itu yang namanya apa itu? Tahu Anda tahu handphone Nokia nggak? Dulu waktu zaman tahun 2000 itu kan handphonenya hanya Nokia, Siemens dan Motorola, Ericsson. Nokia itu adalah perusahaan kayu sebenarnya di Finlandia ya. Jadi tahun 50-an itu mereka sudah punya mimpi. Bisa tidak menciptakan sebuah telepon yang tidak harus pakai kabel. Wah, risetnya dimulai tahun 50 itu. Butuh berapa puluh tahun untuk bisa mewujudkan mimpi mereka buat handphone yang nirkabel, tidak pakai kabel. Nah, ini semua hampir negara-negara berkembang itu. Laos, Nicaragua, Kamboja, Guatemala sampai sini. Nah, dengan kondisi seperti ini, negara barat ini menurut saya juga aneh. Dia kan duluan berkembang. Ada negara-negara lain yang akan menyusul mereka ya, melalui pemanfaatan hutan. Tapi mereka bilang, oh jangan dihabiskan hutannya. Stop pemanfaatan hutan untuk pembangunan. Nah, kan merupakan sebuah, apa ya, apa dia, alasannya untuk apa namanya, pelestarian iklim, untuk pengurangan gas rumah kaca ya mereka menurut saya curang juga ya dia dulu ngabisan hutannya orang lain mau nyusul sudah di apa namanya dilarang. Nah kalau kita melihat ini spot-spot kerusakan hutan ini memang yang banyak terjadi hanya di Kalimantan dan juga di Sumatera ya. Papua masih aman, kemudian Sulawesi juga bisa dikatakan aman. Nah harusnya ini yang harusnya melalui Kementerian Kehutanan ini harusnya sudah dijaga yang kawasan-kawasan seperti ini ya. Jangan sampai ikut terjadi kerusakan seperti ada di Kalimantan dan Sumatera. Jadi penggundulan tadi atau deforestasi tadi punya berapa akibat ya? Yang jelas ya hilangnya habitat bagi hewan, rusaknya vegetasi, dampaknya bisa berupa banjir. Nah, banjir sekarang ini kan banjir karena ini sebenarnya. Adanya kerusakan pada bagian hulu yang menyebabkan bagian hilir menerima dampaknya. Nah, sekarang di Semarang itu saja kalau di hujan 1-2 jam itu Semarang bawah sudah pada banjir semua itu. Karena apa? Bagian hulunya menjadi yang harusnya menyerap air sudah tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dampak yang paling parah adalah perubahan iklimnya. Kalau Anda melihat gambar nomor 1 itu, jadi beberapa juta tahun yang lalu itu yang namanya gas rumah kaca ya ada, perubahan iklim ya ada, tapi dia berlangsung secara periodiknya. Jadi dia naik turun terus gini. Kenapa? Karena juga memang ada yang mengeluarkan GRK, gunung meletus, aktivitas apa misalnya kebakaran gambut misalnya, itu mengeluarkan GRK naik. Nanti pas hutannya bagus, serapan karbonnya tinggi turun, terus naik turun gini.
Jadi ini bukan suatu yang baru sebenarnya. Tetapi yang aneh sekarang adalah begitu dia naik, dia nggak pernah turun lagi. Kenapa? Ada faktor yang memicu pertambahan gas rumah kaca karena aktivitas yang tidak terkendali. Dulu nggak ada orang bakar apa namanya batu bara untuk PLTU. Nggak ada naik motor untuk bakar bensin menghasilkan GRK. Nggak ada orang nebangi pohon untuk jadi kantor, jadi pusat pemerintahan. Akhirnya dia naik terus sekarang dan tidak pernah turun dari sini. Gas rumah kaca ini. Nah, prediksinya nanti tahun 2100 itu akan terjadi kenaikan suhu sampai 8 derajat. Kalau kita lihat gambar di sini, kenaikan suhunya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 derajat. Temperatur increase-nya. Nah, di beberapa kawasan yang bisa mencapai 8 derajat justru di kawasan yang menurut saya titik rawan ya. Contohnya ini, Mbak. Global warming prediction itu akan terjadi di kutub utara. Coba lihat ada gambar ini ya. Di kutub utara ini suhunya naik sampai 8 derajat. Di kutub selatan ini naik sampai 5-6 derajat. Padahal di sini terjadi pusat penyimpanan air dalam jumlah besar ya, dalam bentuk es di kutub. Kalau esnya mencair ya berarti airnya akan tambah. Jadi karakteristik air itu ya saat dia suhunya turun, dia menjadi es itu menjadi volumenya mengecil. Anomali air kan seperti itu ya. Nanti kalau esnya mencair dia akan bertambah airnya. Sehingga nanti yang terjadi adalah tergenanya beberapa kawasan-kawasan pesisir yang cukup rendah. Justru di Khatulistiwa ini yang kenaikan tertinggi suhunya jadi hanya di Amerika Latin saja. Yang lainnya relatif 2-3 derajat saja kenaikannya. Nah, ini contoh misalnya, kenapa di Papua nggak terlalu tinggi, di Kalimantan nggak nih? Karena di sini terdapat hutan mungkin ya. Jadi di sini prediksinya dia tidak akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, ini salah satu dampaknya ya. Terjadi deglaciating, terjadi apa namanya? Mencairnya glacier yang ada di kutub utara ini. Jadi sebelum tahun 79 itu kawasan yang tertutup es itu seluas yang dibatasi oleh garis merah ini. Jadi garis merah ini dulu sebuah kawasan yang tertutup es atau kutub utara segini. Sejak tahun 79, maka lebih dari 20% es ini mengalami pencairan. Jadi yang tinggal segini. Ini jadi air semua ini. Ya, ini akan jadi bludak. Nah, tadi apa namanya? Meluap airnya. Jadilah seperti ini. Airnya meluap. Kalau tadi suhunya naik, tadi ya balik ke atas tadi ya. Suhu naik itu yang terkena dampak di kutub utara, ya. Tapi saat esnya mencair, yang terkena dampak kok malah di Khatulistiwa, bukan di kutub utara malah. Jadi kawasan mulai dari Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, kemudian Thailand, Malaysia, Indonesia, Papua sampai Filipina ini yang paling dampak ya. Jumlah orang yang terkena dampak atau berisiko dari coastal flooding itu apa ya, banjir pesisir adalah 50 juta orang di kawasan-kawasan kita ini pada tahun 2080 prediksinya. Kenapa? Karena memang di kawasan ini yang mempunyai tipe pantai yang rendah. Semarang itu kan pantainya landai. Di kawasan-kawasan landai. Kalau di Amerika Selatan, Amerika Selatan Barat Mas ya. Benua Amerika Selatan di pantai barat itu kan jurang-jurang yang cukup dalam ya. Di Patagonia dan sebagainya. Dan jumlah orang yang tinggal di kawasan pesisir untuk negara-negara IT, Indonesia, Filipina, Bangladesh, ini banyak. Maka dampak yang terkena juga banyak. Sehingga dari dampak ini bisa kita bedakan menjadi 8 ya. Jadi perubahan iklim terhadap pertanian, kemudian
perubahan iklim pada sumber daya air, ya, adanya penurunan kualitas air, kemudian increase drought, peningkatan apa namanya, kawasan kering itu loh, kekeringan, terjadi peningkatan banjir juga. Lalu terhadap kehutanan, ini ada perubahan pada komposisi hutan, hilangnya beberapa hutan, kemudian pada sea level and coastal area, jadi pada permukaan air laut dan kawasan pesisir terjadi banjir, rising sea level, kenaikan tadi banjir, dan ada abrasi, lalu perubahan apa dampak pada kesehatan manusia, human health, meningkatnya beberapa kematian karena penyakit yang menular ya, karena terjadi ledakan hama penyakit, misalnya kayak kemarin COVID, kemudian beberapa jenis virus yang lain ya, flu burung dan seterusnya, itu disebabkan perubahan iklim. Pada populasi manusia, peningkatan migrasi ya, migrasi kawasan yang terkena tadi bencana pesisir kan menyebabkan perpindahan menuju ke arah yang lebih aman. Nanti perlu perubahan pada sosial ekonominya. Masyarakat yang dulunya nelayan, tambak, kemudian terkena rob, akhirnya dia pindah. Ya. Contohnya yang di Demak ini, pindah masuk ke kawasan yang lebih dalam lagi. Yang kemarin Anda kunjungi di mana ini? Di Sri Wulan itu kan rumahnya pada hilang. Kalau mereka nanti pindah, mereka pindah ke daratan lebih tinggi harus berubah menjadi petani, pertanian mungkin. Weather ekstrim, pada cuaca ekstrim ya, panas yang tinggi, hujan yang apa namanya, hujan yang melimpah seperti sekarang. Pada biodiversity, pada keanekaragaman hayati, adanya kepunahan beberapa tumbuhan dan spesies hewan, hilangnya beberapa habitat. Ini dampak pada 8 aspek akibat perubahan iklim tadi. Punahnya spesies ini juga bisa dilihat bahwa di tahun 2050 ini diperkirakan lebih dari 1 juta spesies akan mengalami punahan. Nah kita tahu punah, kita jenisnya ada belum tahu semua, tiba-tiba sudah hilang punah. Nah, bagaimana sekarang upaya kita? Yang pertama adalah mengurangi penggunaan produk hasil hutan. Ya. Nanti kalau Anda bikin rumah, ya pakailah yang pakai meminimalisir kayu ya. Kusennya dari aluminium, kemudian atapnya dari apa, jaringan. Menanam pohon, nah ini yang bisa kita lakukan nanti. Anda akan saya ajak untuk menanam pohon di KHDTK. Ini salah satu kontribusi kita kan menanam pohon ini. Siapa tahu nanti itu menjadi sedekah jariah kita ya. Pohon yang kita tanam jadi rumahnya burung, hewan-hewan bisa cari makan, syukur-syukur bisa orang bisa manen hasilnya, bisa nyimpan air, tidak kekeringan dengan menjadi sedekah jariah kita. Lalu penggunaan produk yang berlabel eco-labeling. Produk ini menjamin bahwa dari bahan baku, proses produksi dan saat apa pengolahan limbahnya sudah melalui sebuah prosedur yang ramah lingkungan. Nah, tadi terakhir bahwa kita manusia ini sebagai pengelola bumi. Kalau di Islam adalah sebagai khalifah fil ard, khalifah yang ada di bumi. Maka kita bertanggung jawab terhadap umur bumi kita. Jadi bumi kita ini bisa cepat kiamat atau enggak ya tergantung dari bagaimana kita mengelola bumi kita. Kesimpulannya sekarang terakhir, melakukan stop eksploitasi yang melebihi daya dukung, kemudian pemanfaatan non materi ya. Non materi itu ya tadi kayu itu materi. Tapi kalau Anda udah lebah di situ ngambil madunya ya boleh, itu nggak mengganggu apa namanya sumber daya hutan kan. Anda nanam kopi di situ ya boleh saja, kopinya diambil. Anda nanam apa tadi semacam atau menggembala kambing di situ ya boleh saja. Nah, oleh karena itu kita mulai dari diri kita,
Mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini juga untuk lebih mencintai pada lingkungan. Ya misalnya sampahnya dipilah, itu kan hal yang kecil dan dari diri kita. Mulai dari sekarang, misalnya minimalisir kalau belanja pakai bawa tas, tidak apa, tidak nanti diberi tas plastik yang nanti hanya dibuang jadi sampah. Itu kan dari kecil ya. Menghemat air, mandinya pakai shower, jangan pakai bathtub. Kemudian menghemat listrik, ya kalau nggak dipakai lampunya dimatikan. Pakai apa namanya, yang low watt ya, mesin cucinya yang wattnya kecil. Itu kan mulai dari diri kita semua itu. Dari sini kita harus mengambil sebuah konsep, yaitu kita harus berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Baik, untuk kuliahnya demikian. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Dipersilakan. Sedikit Kak, pertanyaan, Pak Fuad. silakan Mas Khalid, silakan. Oke, selamat siang Pak Fuad. Ya. Mau tanya Pak terkait kebijakan pemerintah ya yang Hmm. kemarin digembor-gemborkan tentang swasembada pangan, swasembada energi, seperti di pelaksanaan food estate ya, food estate Hmm. yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua. Itu gimana ya menurut Bapak untuk tindak lanjutnya kebijakan seperti ini? Apakah perlu dilanjutkan atau perlu dengan kajian khusus kembali ya Pak ya? Ya. Itu. Terima kasih Mas Khalid ya. Kalau menurut saya itu ya namanya food estate. Maksudnya kalau saya sebut sebagai bukan ketahanan pangan kalau menurut saya Mas, yaitu kedaulatan pangan ya. Artinya masyarakat ini punya kedaulatan untuk bisa mencukupi kebutuhan pangannya ya. Kalau menurut saya itu sebaiknya dikembalikan sesuai dengan indigenous knowledge atau nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing saudara-saudara kita. Dulu itu sebenarnya sudah bagus ya. Jadi kalau orang Jawa itu makannya beras untuk kebutuhan energinya, karbohidratnya. Orang Madura pakainya jagung. Kemudian Papua, Maluku itu dari sagu. Tapi ada sebuah kebijakan di era Orde Baru bahwa harus makan beras. Akhirnya terjadilah perubahan lahan untuk dijadikan sebagai sawah. Sehingga bisa menghasilkan padi, penciptaan padi menghasilkan beras. Nah, jadi akhirnya tidak mencukupi kebutuhan beras yang harus dikonsumsi oleh rakyat Indonesia yang sekian ratus juta ya, 275 juta mungkin sekarang ya. Karena semuanya tergantung pada beras. Maka yang terjadi adalah sekarang adanya impor beras. Padahal dulu itu tahun 84 kita mendapatkan penghargaan dari FAO untuk swasembada beras. Tapi setelah ada perubahan tadi ya, bahwa bahwa mengkonsumsi beras itu menjadi lebih utama, maka jadi kekurangan. Nah, ini jadi sesuatu yang aneh. Nah, khawatir saya, Mas, kebijakan tadi kalau dipaksakan tentu akan mengkonversi beberapa lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Ya, tadi ya, karena terjadi apa namanya? Kebutuhan yang meledak dari sebuah populasi di manusia Indonesia. Kalau menurut saya justru sekarang yang perlu dilakukan adalah mencoba untuk mencari varietas-varietas yang mempunyai tingkat apa ya sebutnya ya, tingkat produksi yang tinggi ya. Contoh gini misalnya, mencari varietas yang usia usia produksinya rendah tetapi mempunyai hasil panen yang tinggi yang berkali lipat dari yang sekarang ada. Itu menjadi salah satu alternatif untuk uh, uh, kedaulatan pangan ya. Sehingga kajian-kajian itu yang harusnya menjadi prioritas ya. Jadi para peneliti-peneliti yang ada di lembaga BRIN, kalau sekarang BRIN, itu ya concernnya di situ saja. Filipina itu punya namanya IRI, International Rice apa ya, Research. Berarti pusat penelitian padi khusus. Nah, mungkin dari situ kita harusnya menciptakan sebuah
kelembagaan yang memang dia mampu menciptakan tadi beberapa produk-produk yang unggul tadi ya. Ya contoh sederhana sekarang ya, IPB, Institut Pertanian Bogor itu harusnya core pendidikannya kan untuk khusus pertanian. Tapi kan alumni IPB banyak yang kerja di bank, banyak yang sampai terkenal institut penghasil apa eh, institut perbankan apa gitu. Nah ini menjadi tidak sesuai. Padahal ada juga potensi riset di sana, ada jagung. Saya ingat saya Prof. Yayah Kuswara atau siapa itu bikin varietas jagung yang mempunyai produksi yang sangat tinggi dan usianya pendek, tahan terhadap penyakit. Ada lagi namanya Balitro, Balai Penelitian Tanaman Tropis. Nah itu juga kiprah-kiprah lembaga penelitian itu harusnya digenjot ya. Jadi pendanaan untuk riset itu harusnya ditingkatkan agar menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai unggul dibandingkan dengan produk yang sudah ada sekarang. Tugasnya adalah seperti itu. Ada Balitan, Balai Penelitian Pertanian. Nah, juga industri yang mendukung sektor pertanian itu harusnya yang digenjot ya. Jadi kita jangan melompat ya. Dari negara agraris tiba-tiba pengen memproduksi mobil, memproduksi pesawat, tapi menghasilkan industri-industri yang mendukung sektor pertanian. Misalnya traktor, alat pemanen, itu saja yang tidak menjadi sebuah prioritas bagi eh, negara agraris seperti kita. Kan kita sudah menyatakan bahwa atau kondisi iklim kita adalah negara agraria, sehingga itu harus ditingkatkan untuk kedaulatan pangan yang ada di Indonesia. Menurut saya gitu Mas Khalidnya. Baik, terima kasih Prof. Ya, Oke. tapi penyataannya sekarang kan deforestasi sehingga menimbulkan monokultur ya, yang di Hmm. Sumatera menjadi sawit, beberapa lainnya menjadi sawah Pak, begitu Pak. Mungkin perlu apa Ya, ya khusus itu Pak. tadi karena kita belum bisa menemukan varietas yang unggul tadi ya Mas. Jadi sawit itu kan mungkin bisa dikurangi jumlahnya kalau kita bisa menciptakan sebuah atau bukan menciptakan ya istilahnya di dalam pertanian itu namanya pemuliaan tanaman. Jadi mengawinkan beberapa varian dari sawit sehingga bisa dihasilkan satu jenis atau satu varian yang produksinya lebih banyak ya. Saya tuh pernah baca artikel, tapi lupa saya namanya. Ada sebuah tanaman tuh yang kandungan sukrosanya, manisnya itu 200 kali lipat tanaman tebu. Jadi kalau bisa dikembangkan tanaman seperti itu, maka 1 hektar tebu tadi akan setara dengan 200 hektar tebu. Nah, sama kasusnya dengan sawit tadi. Mungkin sawit yang sekarang luasnya 1.000 hektar bisa dicukupi dengan lahan sawit yang hanya mungkin 100 hektar. Jadi gitu ya perbandingannya ya Pak ya. Jadi menciptakan hal seperti itu atau menciptakan sumber CPO, crude palm oil-nya tidak dari sawit ya. Saya tuh ya tadi kembali ke kearifan lokal tadi Pak. Saya jadi cerita ya. Waktu saya kecil itu ibu saya tuh nggak pernah beli minyak goreng. Karena apa? Karena pekarangan yang di rumah ibu saya tuh sekelilingnya tuh ditanami tanaman kelapa. Itu hasilnya melimpah itu sampai sampai apa namanya nyimpan kelapa itu istilahnya tumbuh tunasnya karena nggak bisa dimanfaatkan. Padahal sudah kami itu waktu kecil tuh disuruh ibu untuk marut kelapa, kemudian disanteni, lalu dimasak ibu saya tuh dengan menggunakan bahan bakar dari kelapa tadi juga, dari sabutnya, dari batoknya. Jadi semua benar-benar termanfaatkan. Dari proses pemanasan santan tadi akan dihasilkan minyak kelapa. Dan kayaknya saya di kelas ini enggak ya, minyak kelapa dan apa namanya kayak ampasnya itu yang disebut dengan apa krecek, apa namanya lupa saya. Eh, supaya bisa dimakan lah ampasnya itu. Nah, harusnya seperti itu Pak Oleg. Mencari atau ya tadi tugasnya balai-balai tadi adalah mencari tanaman atau hewan yang mempunyai keunggulan ya, keunggulan dibandingkan dengan yang sudah ada sekarang. Jadi hutan yang tadi katakanlah ada 1 juta hektar sawit,
Kalau hanya bisa dicukupi dengan 1.000 hektar, maka yang lain nggak bisa dikembalikan fungsinya menjadi hutan alami lagi. Oh, hasilnya atau produksinya juga sama. Yang sekarang jadi kebun tebu, bisa dihasilkan tebu yang lebih manis, bisa dikurangi luasan lahannya, sehingga nanti bisa diperuntukkan untuk eh, kebutuhan yang lain, misalnya jadi tanaman padi atau jagung atau apa. Itu Pak Khalid ya. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Eh, Baik, Pak, silakan Pak Yosef. iya Pak, saya sangat setuju sekali apa yang Bapak sampaikan tadi terkait masalah pangan ini, apa komoditi pangan ya, terutama di Papua. Eh, Memang pendekatannya bukan bukan kita membawa sesuatu yang baru untuk dilakukan di suatu tempat tersebut, katakanlah macam padi. Ya Hmm. memang padi ini kan kalau di Merauke, ya oke memang di sana itu daerahnya rawa. Tapi justru masyarakat di sana itu lebih lebih ke apa namanya, lebih ke secara apa nih berkaitan dengan pangan ini lebih ke yang tradisional ya macam tadi Bapak sampaikan bahwa sagu. Nah, sagu ini kan memang pangan lokal dan itu sudah turun temurun. Dan kalau memang mau dikembangkan apa namanya komoditi yang baru atau yang ya, walaupun mungkin padi ya bukan bukan baru itu tanaman ya maksudnya ya sudah ya, macam di Jawa dan lain-lain. Tapi ini kan kalau kalau dibawa ke Papua dan dikembangkan di Papua, otomatis dia akan memerlukan lahan yang luas dan pasti di sana akan ada ya penebangan dan lain sebagainya. Nah, makanya saya sangat setuju sekali apa yang Bapak tadi sampaikan. Pendekatan yang kita lakukan tuh apa namanya lebih ke kearifan lokal. Jadi contoh macam di Papua. Di Papua ini kan sagu. Bagaimana supaya kita kembangkan sagu di sana? Kan sagu ini kan tidak perlu kita apa namanya merusak hutan yang terlalu apa banyak. Karena di Papua itu sagu tuh tumbuh alami dan luasannya tuh cukup cukup apa namanya besar besar dan itu potensial sekali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya agak sedikit ini ya Pak, minta maaf kalau saya apa berkaitan dengan kebijakan karena semua hal-hal terkait menyangkut kerusakan hutan ini kembali ke pemerintah berkaitan dengan kebijakan. Nah, saya nggak tahu sampai saat ini peran pemerintah sendiri dalam apa mengeluarkan suatu kebijakan terutama terkait pengelolaan hutan di Indonesia. Apakah memang selama ini ada pernah berkoordinasi? Mungkin pernah ya. Artinya bagaimana sejauh mana mereka melibatkan akademisi, pihak-pihak dari kampus untuk menghasilkan regulasi atau menghasilkan suatu kebijakan secara khusus terkait menyangkut pengelolaan hutan. Karena saya ikuti dari penjelasan materi yang kita ikuti dari awal, wah ini semua baik semua, tapi kok apa namanya apa implementasinya kok salah begitu. Maksudnya yang terjadi di yang kita lihat dengan kasat mata, artinya yang kita tahu. Nah itu, begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Yosef atas Ya, komentarnya ya. Saya yang pertama dulu saya tanggapi ya. Jadi mungkin sebaiknya kita sudah mulai kembali ke sumber pangan lokal Pak Yosef ya. Jadi siap ya. jadi silakan nanti teman-teman yang punya berasal dari daerah dengan kearifan lokal, dengan lokal indigenis ya, pengetahuan lokalnya itu kembali ke eh, sumber daya pangan lokal yang mungkin bisa dikembangkan dan memang asli di situ. Karena Tuhan ini menciptakan masing-masing kawasan itu dengan karakteristik yang berbeda. Nah, hubungan antara manusia dengan sumber daya alam di tempat di mana tinggal itu menciptakan sebuah keunikan tersendiri. Nah, keunikan-keunikan ini sebenarnya menjadi eh, suatu modal di dalam kita melakukan pembangunan ya. Jadi tidak semua harus mempunyai keseragaman ya. Jadi diseragamkan semua. Itu justru malah menjadi seragam itu tidak baik. Yang baik itu adalah justru berbeda-beda tapi dalam satu kesatuan ya. Jadi diversity in uniform itu menjadi sebuah menurut saya sebuah kenaikan negara kita ya. Secara geografi negara kita
hal seperti ini ya. Dan ini juga nanti berpengaruh pada geopolitik kita. Bagaimana kebijakan-kebijakan politik yang diambil itu tentu berdasarkan pada karakteristik dari masing-masing kawasan dan kita. Jadi menurut saya kembali saja kita ke kearifan lokal, ke misalnya orang sumber protein dari, misalnya orang selama ini membeli kebutuhan protein dari ini apa namanya, dari kerang, ya ambil saja dari situ. Seperti kajian mahasiswa saya yang di etnobotani suku anak dalam di Jambi, itu mereka punya budaya namanya makan sirih, atau kalau bahasa Jawanya nginang ya. Jadi dia butuh tembakau, butuh apa kapur ya, butuh sirih, ya, butuh apa lagi. Nah, kalau orang yang banyak, jadi tujuannya itu untuk melihara gigi kita, Pak. Kenapa kok pakai tembakau? Nah, tembakau ini akan mematikan beberapa bakteri yang ada di gigi kita, termasuk juga sirih. Ini antibiotik yang cukup bagus. Kenapa pakai kapur? Karena ini CaCO3 nanti memperkuat gigi kita. Jika orang yang makan sirih itu biasanya giginya bagus. Nah, di anak dalam itu enggak, ternyata di suku anak dalam itu nggak punya sumber daya kapur. Karena mereka tidak tinggal di daerah kars. Terus untuk kebutuhan kapurnya gimana? Ternyata mereka punya cara, yaitu dengan menghancurkan cangkang hewan-hewan kerang. Nah, kerang ini kan punya cangkang kulit yang keras itu. Ternyata itu strukturnya disusun oleh CaCO3 juga. Nah, itu kan sebenarnya sumbernya sama, cuma dalam bentuk yang berbeda. Itu bisa dipakai. Nah, silakan nanti teman-teman dari berbagai daerah mungkin bisa melihat kondisi sumber daya alamnya itu seperti apa. Nah, itu harusnya tentunya sudah disediakan oleh Tuhan tuh ya. Garam mungkin di pesisir ya, ambilnya kan dari pesisir garam ini. Tapi teman-teman kita di Grobogan yang di daerah agak dalam, ternyata punya sumber garam sendiri ya. Di daerah Berledukuwu di Wirosari itu penghasil garam juga. Nah, sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai suatu modal. Yang kedua terkait dengan kebijakan. Saya tuh kalau dalam pandangan saya, salah satu kelemahan orang Indonesia itu adalah bahwa orang Indonesia itu orientasinya itu pada materi duniawi. Jadi orang kaya itu pengen pamer, tapi orang yang miskin itu kagum pada orang kaya. Jadi orang tadi pengen tambah kaya biar dikagumi orang. Nah, itu terlihat dari, ya kalau kita lihat struktur, maaf ya, saya tuh ya terus terang dengan kondisi sekarang itu prihatin sekali. Dengan pemerintahan sekarang yang namanya korupsi itu tidak mengenal batas dan tidak tahu malu, dan semuanya gitu. Semuanya yang duduk di situ orang-orang yang maaf tidak kompeten duduk di pemerintahan juga banyak. Ini kan ngomong jorok. Saya tuh ngomong jorok tapi di sebuah forum akademis yang harusnya tidak bisa diganggu gugat. Coba lihat para pembantu presiden, menteri-menteri itu kan tidak banyak yang tidak kompeten di bidangnya. Beda dengan pada saat waktu presiden sebelumnya ya. Ya sebelum-sebelumnya maksudnya itu ya harus ada yang kompeten. Nah, sehingga orang akan berlomba-lomba untuk mencari materi secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Akhirnya muncullah kebijakan-kebijakan yang tidak di, tidak dilakukan dengan kajian yang cukup mendalam. Jadi kajiannya tidak, kalau saya sebut, tidak komprehensif, tidak terintegrasi, dan tidak mendalam. Contoh paling sederhana saja lah. Nggak usah lah tadi ngomongin ya. Misalnya kayak kajian MBG itu. MBG itu kan sebenarnya programnya bagus ya, tapi di lapangan juga banyak penyelewengan karena semua pengen mengambil keuntungan yang cukup cepat dari situ. Dananya 15.000 per anak. Tapi realitanya kan yang sampai ke penerima manfaat berapa ribu dengan berbagai apa namanya postingan-postingan dan kenyataan yang seperti itu. Dan yang di atas kan nggak mau tahu. Yang penting bahkan
Menurut saya kebijakan misalnya sekolah libur harus dikasih MBG, kemudian hari raya dikasih, puasa dikasih. Kan biasanya kan untuk itu juga. Karena ada sesuatu yang mungkin bisa diambil dari tetap berlangsungnya program ini setiap harinya. Itu curigaan saya sih. Tapi itu kan sesuatu yang tadi. Yang mungkin saya kira banyak orang yang sepakat bahwa manfaat dan madorotnya itu lebih banyak mana ya. Sekarang gini, untuk program itu dia mengambil pos dari anggaran APBN yang lain. Dampaknya adalah apa? Misalnya sektor swasta menjadi sulit berkembang. Akhirnya terjadi PHK besar-besaran. Kan kemarin kayak Sritek 10.000. Terus apalagi banyak itu yang dapat PHK itu. Itu kelihatan kok di lapangan. Makin banyak orang yang jadi Gojek. Itu kan menunjukkan bahwa sektor-sektor yang formal sudah mulai berkurang. Makin banyak orang jualan ini. Yang apa itu kopi 8.000 di pinggir jalan itu. Itu kan mereka hanya berusaha untuk bertahan hidup. Kalau saya pulang ke kampung saya tuh banyak teman-teman SD saya itu yang jadi buruh pres gendeng. Ada yang itu kan masih masih apa namanya masih beroperasi apa usahanya. Kalau enggak ya nggak tahu jadi apa operator traktor atau apa itu. Tapi yang jelas pekerjaan itu susah. Mesti Anda sepakat cari kerja susah. Yang kerja sudah di PHK. Nah sekarang anaknya diberi makan dengan mengorbankan bapaknya yang di PHK. Itu kan ironis sekali. Coba ciptakan lapangan kerja yang banyak itu ya. Kalau terrealisir. Nah kalau bapaknya bisa punya pekerjaan yang layak, mesti anaknya kan gizinya terpenuhi. Nah ini ngejar gizi anak tapi banyak yang dikorbankan. Banyak orang yang di PHK karena industri nggak jalan. Pos lain, pos kesehatan, BPJS, pos pendidikan juga diambil untuk itu ya. Sesuatu yang menurut saya sebenarnya ngatasinya bukan langsung ke situ, tapi ya ke tadi. Kalau orang tuanya kerja kan nggak mungkin anaknya nggak kurang gizi ya. Terus yang semua dihantam rata, dikasih program itu. Padahal mungkin dia dari keluarga yang mungkin mapan, yang mungkin menu di rumahnya lebih bagus daripada menu yang ada di situ. Nah, itu contoh lain lagi Pak Yosef ya. Saya punya teman S3 itu direktur di Kementerian Kehutanan di Manggala sana. Dia bagian yang bertugas untuk melakukan analisa terhadap pemberian izin hutan. Ada beberapa perusahaan yang ya itu tadi saya sebut tadi ya bahwa apa namanya yang naik uang pelicin atau suap itu tetap jalan. Mungkin ya teman saya cerita, saya sih sebenarnya kuat lah untuk tidak menerima itu. Tapi ternyata dia punya tuntutan yang lain. Bahwa ada keharusan ya. Jadi partai-partai itu kalau punya acara, ya mintanya ke pos-pos yang seperti itu. Jadi teman saya juga bilang, lah saya dimintai uang untuk acara partai ini sekian, sekian, sekian. Lalu duit saya dari mana? Masa saya harus nombok dari duit? Ya saya ngambil duit dari situ ya. Duit-duit yang tadi, yang pelicin-pelicin tadi itu akhirnya dipakailah untuk kebutuhan apa ya? Apa para apa partai-partai tadi. Jadi ini sebuah apa namanya? Lingkaran setannya loh. Maka dia bilang ke saya, "Wes, Mas, memang enaknya itu jadi dosen. Susah nih dia kan dosen juga di Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur. Kemudian ditarik menjadi seorang direktur di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Waktu itu ya masih gabung ya tahun. Ya pas saya ngurus KHDTK itu saya ketemu dia di sana. Ya kan ada tuntutan-tuntutan eksternal yang mengharuskan dia harus mengeluarkan uang tinggi juga. Nah, dia ngambilnya posnya dari mana ya? Bukan dari pribadi kan. Apalagi ngambil dari pos anggarannya pemerintah kan nggak mungkin SPJ-nya banyak. Dari duit-duit yang tidak resmi tadi. Gitu Pak Yosef ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya nanti materi saya kirimkan ke Mbak Sandina ya atau Mbak Lia ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, izin keluar ya.